kayak misalkan mama menikah dengan berbeda keyakinan iman, udah jelas-jelas beda, masih aja diterobos gitu kan, punya anak 4, aduh pusing gitu. Ternyata di ujung-ujungnya visi misi berbeda, pandangan beda, fondasi masing-masing beda, ya susah gitu kan. Dan prinsip aku, waduh kalau aku menikah aku harus cari yang seiman, karena yang seiman aja belum tentu satu visi misinya bisa sama gitu, apalagi yang berbeda. Udahlah, nggak mau, aku tuh nggak suka konflik dan nggak mau pusing gitu. Jadi aku ngeliat pokoknya apa yang jelek dari parents nggak mau aku adaptasi, yang bagus ya aku adaptasi. Kayak tadi aku selalu bilang mama tuh pekerja keras, itu memang benar. Mama aku tuh benar-benar pekerja keras. Jadi dari mama tuh kan lulusan hanya SMA. Mama menikah muda usia 19, mama cari uang kerja. Mama pernah jualan bakso di depan rumah, jadi kita tuh di rumah di Grasi jualan bakso, mama suka masak, terus mama pernah jadi asisten public figure juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Nah guys, kali ini aku kedatangan bintang tamu yang luar biasa, karena ini ibu-ibu tapi masih unyu-unyu ya, masih cantik, masih kayak ABG. Dan yang jelas aku ngefans banget sama filmnya yang sangat, pokoknya ini kalau lagi pengen romantis pasti nonton film ini, yaitu Eiffel, I'm in Love. Nah, udah tahu kan siapa? Nah, jadi ibu ini bener-bener lagi excited banget menjalani hari-harinya sebagai ibu muda dari satu orang anak perempuan yang cantik banget, namanya Miss Claire. Siapa lagi kalau bukan Sandy Aulia. Nah, kita tanya ya guys, bagaimana tips-tipsnya seorang bintang menjadi ibu rumah tangga. Dan yang pasti nih kayaknya bisnisnya keren banget, karena apa? Kayaknya dia kolaborasi sama Miss Claire ini, anak satu-satunya, untuk bisa bikin clothing line. Jadi kalau mamahnya pakai baju apa, anaknya juga ikut. Nah, pokoknya seru banget deh bintang tamu kita kali ini. Pokoknya guys, nonton terus Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, sebelah aku sudah ada ibu cantik. Pokoknya aku seneng banget sama filmnya yang Eiffel, I'm in Love. Itu bener-bener film yang kayaknya membuat seorang Sandy Aulia tuh dikenal semua orang ya. Bener gak sih? Iya, apa? Itu film my first movie banget. Jadi itu bener-bener film pertama aku di industri film. Waktu masih usia sekitar 15 tahun. Hah? 15 tahun. Aduh, nggak tahu deh. Orangnya judes banget. Masa baru pertama kali ketemu gue udah diomel-omelin. Aku 15 tahun, tapi day one shooting waktu itu masih 16. Karena waktu itu aku inget ulang tahunnya di Paris, di Eiffel Tower, terus dikasih surprise. Waktu itu kan umur-umur ABG gitu kan, happy banget kan gitu. Oh, jadi itu gimana caranya bisa tiba-tiba main film langsung meledak? Berarti emang ngerasa punya bakat acting banget ya? Iya kan? Enggak. Jadi dulu tuh berawal dari iklan dulu, salah satu deodoran lah, iklan. Waktu itu aku masih usia 12-13 tahun. Terus dari iklan itu juga nggak sengaja, bukan maksudnya emang yang mau menjadi seorang public figure atau menjadi model atau ikut kontes kayak gitu-gitu. Enggak sih, memang kebetulan lagi jalan di mall sama kakak, waktu itu temenin kakak lagi hamil. Terus cari keperluan baby. Terus ada kayak agency lah yang menawarkan, mau nggak casting ini. Berarti tahun berapa tuh ya? 2000. Aku waktu itu masih, pokoknya sebelum 2003, karena Eiffel itu 2003, which is mungkin tahun 2000, mungkin ya, tahun 2000-an. Iya. Jadi waktu itu aku disamperin, terus kakak aku kayak, udah iseng mau gitu. Karena kebetulan ternyata agensi itu bener-bener di sebelah mall itu. Jadi udah dateng cuma disuruh senyum-senyum, ngatain gigi gitu kan. Ngapain sih gue disuruh liatin gigi terus gitu kan. Ternyata mereka tuh mau cari untuk pasta gigi awalnya. Tapi berapa hari kemudian mereka telepon, justru aku dapet yang deodoran. Loh, lucu ya. Karena emang keberuntungan itu rezeki ya. Deodoran, akhirnya ya udah, akhirnya
sign kontrak, dan waktu itu ya udahlah karena iklan kan cuma syuting 2 hari, sebentar doang, tapi ternyata dapat iklannya tuh 4 versi, jadi satu produk tapi langsung dibuat kayak 4 episode gitu. Dan waktu itu nervous banget, kayak deg-degan banget gitu. Jadi awalnya tuh berawal karir aku dari situ, dan situlah production house bisa lihat aku dan mereka tertarik untuk pertama tuh penawaran di film. Iya. Jadi memang dulu ya guys, tahun 2000 itu belum ada Instagram ya. Jadi kalau kita jadi bintang iklan, terus iklannya sering diputer, itu kayaknya udah jadi patokan. Produser-produser mau cari bintang. Iya. Jadi dulu saya juga begitu soalnya ceritanya. Tapi gini, anyway, aku pengen lebih dalam sedikit ya Sandy ya. Maksudnya seorang Sandy kan kita tahu ya dibesarkan oleh single mom, mama gitu ya. Dengan ya termasuk terpisah sama kakak gitu ya. Berarti kan di sini memang cita-cita dari kecil Sandy memang pengen jadi orang yang mandiri, entah itu apa profesinya atau memang pengen jadi apa sih sebenarnya Sandy kecil gitu loh. Kalau dulu actually masih SD ya. Aku benar-benar masih no idea lah ya, maksudnya masih kecil gitu. Tapi cita-citanya tuh ya sama kayak anak-anak lain gitu, dokter lah, astronot lah yang masih di awan-awan gitu Mbak. Jadi kayak belum kepikiran mau jadi apa yang secara spesifik gitu. Cuma kalau mengawali karir di entertain itu buat aku it's just a blessing sih sebenarnya, benar-benar hanya berkat aja dari Tuhan. Jadi bukan aku mencari yang memang niat harus casting apa, memang itu jalan terbuka. Tapi aku percaya itu semua kan kesempatan ya. Jadi pada saat itu very simple sih, waktu iklan aku berpikir ya udahlah, lagi libur sekolah, syuting juga cuma sebentar, why not. Terus my mom juga mikir, mama waktu saat itu mikir ya udah kalau iklan kan nggak terikat panjang gitu kan. Jadi ya kita coba, walaupun aku benar-benar nggak ada dasar acting apapun, dan dari iklan tersebut kirimin guru acting. Iya, kirimin guru acting dari IKJ, aku ingat banget. Terus aku kayak les gitulah 2 minggu belajar ngomong. Aduh, kaku banget kayak robot. Jadi ada reading lah ya. Iya. Jadi orangnya datang ke rumah sampai akhirnya kita syuting. Walaupun pas syuting iklan tuh kayak aku mau kabur, aku takut banget, aku mau nangis karena kayak kameranya banyak banget. Terus kan waktu itu kameramennya bule orang Australia, aku inget banget. Terus udah gitu di waktu itu kebetulan banyak banget figurannya. Jadi kayak ceritanya aku turun dari mobil, ditepuk tanganin kayak red carpet. Sedangkan aku kan newcomer banget, kayak kaget kan, maksudnya kayak aduh gua kayak apa jadi superstar kayak, gitu ya. Kayak aneh banget gitu kayak. Tapi terus mama, aku inget banget mama bilang, kamu kabur, kamu nanti bisa di penjara soalnya kan kamu udah tangan kotor. Pintar juga ya mama ya. Terus jadi aku tanggung jawab. Ya udah deh. Jadi aku kayak awal tuh dari tegang nervous sampai akhirnya ya udah deh jalanin aja gitu. Tapi intinya berarti memang ada bakat. Apa orangnya fast learner gitu. Jadi apapun gue bisa menyesuaikan. Ya I believe mungkin tanpa aku sadar ya setiap kita tuh punya talent yang kita mungkin kadang-kadang nggak tahu gitu. Ternyata tuh itu ada di diri kita dan itu akhirnya berlanjut kayak mengalir begitu aja sih. Soalnya kalau actingnya Sandy itu unyu-unyu banget kalau kita lihat ya. Aku tuh suka banget loh karena natural banget. Dan ternyata memang masih kecil banget. Dari yang Eiffel I'm in Love sampai sekarang ya begini-gini aja dia modelnya bentukannya ya. Enggak, tapi gimana sih mamah mendidik seorang Sandy gitu ya. Kan kalau jadi single mom itu pasti ada pressure dikit gitu. Ini anak sama gue gedein, mesti jadi something. Emang mamah tuh gimana orangnya? Waktu mendidik dari kecil. Surprise sih kalau mama itu bukan tipe yang ambisi, maksudnya mama tuh hanya punya prinsip benar-benar tradisional banget sih tipenya yang konservatif, yang pokoknya sekolah dulu sampai lulus SMA. Nanti kalau lulus SMA kamu masih mau berkarir boleh silakan, tapi nanti ikut kuliah ya. Jadi konservatif banget lah mama, bukan yang tipe yang kamu harus jadi public figure, harus jadi, enggak sih, mama bukan tipe yang kayak gitu. Jadi mengalir. Jadi memang waktu jadi public figure atau jadi bintang iklan atau jadi aktris itu bener-bener kayak emang jalan terbuka. Tapi waktu aku ambil film, waktu itu mama udah warning, kamu kan masih sekolah gini-gini. Tapi kebetulan kita syuting pada saat libur kenaikan kelas. Jadi kan itu lama ya. Sebulan lah ya. Iya, sebulan. Jadi waktu itu aku pikir kan lumayan libur. Aku cuma mikir liburan ke Paris, langsung gitu. Film pertama di Paris lagi. Jadi kayak ya pada saat itu pikirannya hanya seru ya, having fun, it's fun gitu. Aku nggak pikirin kerjanya, tapi mikir mau ke Paris seru-seruan gitu. Dan ternyata itu membuka talent aku yang akhirnya itu menjadi menjadi apa ya, bakat, happiness, dan
pekerjaan aku sampai sekarang. Jadi intinya berdua sama mama dari kecil sampai besar nggak pernah ada momentum yang akhirnya kayaknya Sandy harus gue pengen bantu mama tuh nggak ada ya. Berarti mama udah taking care of your needs ya gitu. Aku bersyukur banget, maksudnya my mom tuh pekerja keras dari muda. Jadi dibilang mama susah banget enggak. Maksudnya dari aku kecil aku dilahirkan, terus mungkin aku ingetnya pas TK lah ya. Gak TK, SD, SMP, maksudnya aku bukan dari keluarga, mama bukan orang yang berkelebihan banget tapi cukup gitu. Maksudnya aku ingat aku sekolah di tempat sekolah yang baik gitu. Terus Don Bosco ya kalau nggak salah. Iya, Don Bosco. Pondok Indah kan. Terus mama juga nggak ngizinin misalkan aku naik angkutan umum, mama antar jemput sekolah. Ada momen mungkin mama belum ada supir kan, tapi sekitar berapa tahun kemudian mama bisa pakein supir buat aku. Jadi dibilang susah tidak, tapi cukup gitu. And I'm happy kids lah, dalam arti misalkan aku pengen beli boneka atau apa, mama bisa effort itu gitu. Karena mama bekerja keras, mama bekerja, dan prinsip mama mungkin saya nggak mau lihat anak saya mungkin susah, tapi aku bersyukur aku hidup di keluarga yang maksudnya my mom tuh sederhana tapi bisa mencukupkan gitu. Kita ada rumah, kita nggak pernah kelaparan, kesusahan, maksudnya seperti itu. Aku puji Tuhan, alhamdulillah nggak pernah melewati itu. Tapi yang aku tahu mama itu pekerja keras. Mama maksudnya bekerja dan nggak pernah gengsi untuk bekerja gitu dalam segala aspek kehidupannya dia. Aku tahu banget itu. Jadi mungkin itu juga yang membuat seorang Sandy itu bertanggung jawab juga ya sama dirinya ya. Kalau kita kan sayang sama ibu kita, tentunya kita juga nggak ada yang aneh-aneh. Meskipun kita jadi apalah bintang kan nggak mau yang macem-macem ya, yang merusak nama baik keluarga. Nih aku tadi sebelum ketemu sempat baca ada kayak apa ya namanya berita online gitu bahwa katanya Sandy ini sempat merasa ada yang kehilangan karena kan gede sama mamah doang. Papa kan sempat jauh lah ya, karena mungkin berkeluarga lagi. Itu Sandy ada mengatakan di situ, nggak tahu benar apa enggak nih, makanya aku klarifikasi bahwa ada perbedaan treatment mungkin antara papa ke keluarga yang baru. Terus termasuk, nah itu kan masa sulit ya, karena aku juga ngalamin Fania ini udah nanyain papanya mana, kalau itu kan lain kasus ya. Tapi anak kecil biasanya kan paling deket sama bapaknya. Nah gimana overcome kalau rasa kangen gitu. Jadi waktu aku kecil itu kan mama papa itu memang berpisah dari usia 3 tahun. Jadi dari usia 3 tahun aku merasa bahwa pas aku buka mata aku merasa hidup aku sama mama aja. Jadi kan buat aku tuh nggak ada gambaran, dan aku tidak pernah merasakan apa ya, orang tua di dalam satu rumah. Berbeda mungkin dengan anak yang orang tuanya bercerai sudah merasakan orang tua berada dalam satu rumah. Jadi aku tidak punya bayangan itu. Jadi waktu aku SMP baru merasakan kayak pengen deh punya foto keluarga bersama. Nah itu ada momen-momen kayak gitu, ada transisi melo-melo kayak kok dia punya foto keluarga, kok saya enggak ya, ada kayak begitu. Tapi berarti dari 3 tahun sampai ke ABG itu nggak pernah ketemu berarti? Bukan, ketemu. Aku sih bersyukur dari kecil sebenarnya ketemu papa anytime, karena papa juga tinggal di Jakarta. Cuma intensnya itu memang tinggalnya sama mama kan, dan kadang-kadang Sabtu Minggu juga tinggal sama papa gitu. Cuma kedekatan kami mungkin tidak layak seperti hubungan orang, misalnya ayah dan anak yang setiap hari ketemu gitu, karena memang setelah itu kan papa sudah menikah lagi. Jadi kalau mau ketemu papa sebenarnya anytime bisa gitu. Cuma tapi mungkin atmosfernya kali karena jarang ketemu jadi adaptasi lagi. Tapi aku bersyukur maksudnya secara hubungan ya aku tahu papa di mana, papa aku siapa gitu, dan mau ketemu papa juga bisa anytime. Cuma memang masa-masa kebersamaan kami tuh mungkin berbeda dengan anak-anak lainnya yang sewajarnya, yang mungkin yang bisa overcome sama papa mamanya, terus bisa gelendotan, bisa. Kalau aku tuh agak sungkan karena memang tumbuh dan besar bersama mama. Jadi kadang-kadang ada awkwardnya dikit. Tapi itu memang itulah ya. Tapi karena kebiasaan aja sih, karena mungkin ya itu aku bilang sehari-hari tinggal sama mama. Tapi bukan berarti aku sama papa juga kayak nggak pernah komunikasi. Kan kayak apa kabar, papa lagi di mana, dan kadang-kadang aku juga ajak papa makan keluar, atau kayak sekarang sudah menikah, aku
aku biasanya datang ke villa papa main. Kita silaturahmi tetap, tapi ya memang tidak bisa dipungkiri masa-masa ibaratnya kalau kita bertumbuh kan dari kecil sama papa tuh beda dengan gede ketemu papa gitu. Walaupun sebenarnya kecil juga ketemu sih, cuma karena kita nggak tinggal serumah, jadi ya pasti berbeda lah. Gitu. Nah guys, jadi kalau ngobrol sama Sandy Aulia tuh ya, aku bawaannya senyum aja ya. Karena unyu-unyu banget. Ini gimana suaminya di rumah ya, kayaknya pengen jiwit gitu ya. Tapi intinya bahwa kalau aku lihat seorang Sandy itu sudah cukup dewasa ya, memaknai perceraian orang tua tuh nggak ada hal yang membuat lebih down atau apa. Semua dianggap positif ya. Pastinya kalau awal-awal pas masuk SMP lah ya, pastilah ada perasaan apa ya tadi aku bilang kayak kok orang lain punya foto keluarga, kok aku nggak punya, kok adalah pertanyaan-pertanyaan begitu. Cuma aku inget banget masa-masa remaja tuh mungkin karena aku juga sudah berkarir dan aku melihat kayak aku lebih lihat dari sisi ininya aja sih. Kan banyak kalau di masa itu ya, aku nggak tahu ya, di masa itu kadang-kadang juga ada omongan-omongan yang nggak enak kayak oh pantes anak korban broken home, biasanya kan ada kayak gitu ya gitu. Dan biasanya kalau ibu-ibu antar anak sekolah ngerumpi ada yang diomongin kayak gitu. Cuma buat aku keputusan orang tua dalam berpisah itu nggak boleh impact di dalam masa depan aku. Maksudnya of course aku kecewa pasti ada. Siapa sih yang nggak pengen punya keluarga yang damai gitu kan, terus rukun gitu. Cuma ya in life semua tuh bisa it happen gitu. Dan ya udah, aku masih bersyukur gitu kan, maksudnya aku masih kenal papa, aku masih ada mama. Nggak ada drama-drama gitu ya? Drama-drama nggak ada. Oh ada. Tapi kayaknya macam seorang Sandy kan kalau diwawancara dia tidak pernah mengekspos yang nggak enak gitu kan, selalu. Ya karena menurut aku, prinsip aku begini sih, ya adalah drama, mungkin kadang-kadang dulu masih inget kayak rebutan anak lah, ini adalah drama-drama. Apalagi kan mama sama papa juga beda iman, gitu. Adalah drama perbedaan-perbedaan gitu. Cuma by time, ya semua akhirnya semakin kita tua, semakin kita lama hidup, mau ngapain sih diargumentasikan lagi gitu. Dan akhirnya ya secara usia, secara waktu, dan akhirnya mendewasakan setiap kita masing-masing. Papa juga banyak berubah, mama juga banyak berubah, aku juga makin dewasa juga, ya udah nggak look back lagi gitu loh Mbak. Jadi prinsipnya kalau aku dulu adalah, prinsip aku pokoknya kelak aku menikah, jangan sampai aku bisa seperti mama papa. Jadi aku percayalah dalam setiap kita orang tua, ya mau seburuk apapun orang tua kita, I believe masih ada 1 atau 2 poin yang sisi positif dari mereka. Ya udah itu aja yang dilihat. Yang gagal dari mereka ya jangan diadaptasi gitu. Itu aja sih prinsip hidup aku. Kayak misalkan mama menikah dengan berbeda keyakinan iman, ya udah jelas-jelas beda. Masih aja diterobos gitu kan, punya anak 4, aduh pusing gitu. Ternyata di ujung-ujungnya pisah. Visi misi berbeda, pandangan beda, fondasi masing-masing beda, ya susah gitu kan. Dan prinsip aku, waduh kalau aku menikah, aku harus cari yang seiman, karena yang seiman aja belum tentu satu visi misinya bisa sama gitu, apalagi yang berbeda. Udahlah nggak mau, aku tuh nggak suka konflik dan nggak mau pusing gitu. Jadi, aku ngelihat pokoknya apa yang jelek dari parents nggak mau aku adaptasi, yang bagus ya aku adaptasi. Kayak tadi aku selalu bilang mama tuh pekerja keras, itu memang benar. Mama aku tuh benar-benar pekerja keras. Jadi dari mama tuh kan lulusan hanya SMA. Mama menikah muda usia 19, mama cari uang kerja. Mama pernah jualan bakso di depan rumah, jadi kita tuh di rumah di Grasi jualan bakso, mama suka masak. Terus mama pernah jadi asisten public figure juga. Jadi yang udah aku kayak aku angkat tante juga. Jadi mama tuh benar-benar ya kerja apa aja, dari yang gak punya rumah bisa sampai punya rumah 1, 2, 3 sampai investasi. Dan itu benar-benar aku lihat mama tuh kerja dari pagi sampai pagi ya, walaupun ada momen aku dititipin tetangga lah gitu kan. Karena mama tuh gak percaya sama Mbak, jadi mama tuh percaya sama tetangga di depan rumah kita udah kayak tante aku gitu, jadi lebih dipercaya lah gitu. Jadi ya apa ya, hal-hal kayak gitu lah. Oke, mama aku tuh pekerja keras, fokus gak egois sama dirinya dia sendiri, dedikasi buat anak sampai nggak menikah lagi loh ya. Sampai mama tuh prinsipnya nggak mau menikah lagi. Mama itu udahlah sudah punya anak, sudah pernah menikah, ya sudah mau apa lagi gitu. Itu prinsip mama sampai detik ini. Kalau dari papa ya, aku melihat papa sekarang di masa tuanya lebih banyak pendalaman agama, ya kan. Segala sesuatu yang kurang dari papa di masa lalu ya aku lihat, ya aku bersyukur papa di masa tua sekarang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, terus banyak pengajian atau kajian-kajian atau
banyak terlibat dari sosial agama dan kayak yatim piatu, kegiatan dan banyak kayak bercocok tanam, berternak. Jadi itulah aku bersyukur banget karena aku lihat juga kan banyak juga seusia papa yang mungkin masih duniawi gitu ya. Ini udah masih ada di clubbing ya kan? Secara COVID gak ada yang clubbing nih udah 2 tahun nih. Jadi aku bersyukur kalau papa aku paling enggak udah ibaratnya udah settle down gitu. Ya semua itu aku maknai dengan rasa syukur aja karena kalau ngelihat kekurangan orang tua, namanya orang tua juga manusia kan. Jadi kita nggak bisa selalu ekspektasi sama orang tua harus sempurna gitu. Apalagi aku sekarang udah jadi orang tua, jadi kayak aku jadi berasa ya kalau udah punya anak ya, kita lebih hormat dan nggak berani lagi melawan ya. Berasa dan ya. Pikir lah kayak ternyata memang tuh dulu capek ya ngurusin aku kerja segala macam, ya semuanya ada sisi positif dan negatifnya lah. Gitu. Seneng ya guys kalau ngelihat Sandy ya, maksudnya makin hari dia benar-benar makin bisa memaknai. Jadi apapun kemarin kan sempat ada berita yang Sandy menikah, nih mohon maaf ya, terus papa mungkin belum bisa hadir waktu itu, tapi Sandy tidak ada rasa kecewa atau apa berkepanjangan. Kan biasanya anak itu ya selalu kan egonya pasti lebih tinggi daripada orang tua gitu. Nah itu gimana mama memberikan penjelasan kepada? Bukan mama sih, karena aku udah tahu dari awal. Jadi dari aku teenager, dari aku udah remaja yang memasuki 20, 21, aku udah mengerti bahwa keyakinan papa akan bertolak belakang dengan apa yang aku imani. Jadi aku udah tahu kalau papa mungkin tidak diperkenankan, bukan tidak mau, tapi tidak diperkenankan masuk ke gereja. Kan setiap orang kan secara spiritual punya romantisnya sendirilah, pandangan dan prinsipnya masing-masing, dan aku nggak bisa argumentasi akan hal itu, sama aja dengan iman aku gitu kan. Jadi pada saat papa nggak bisa hadir, aku udah sangat mengerti gitu. Jadi makanya nggak ada sedih sih, nggak, cuma ya itu aku bilang I wish mungkin keluarga aku bisa sejalan semuanya. Ada perasaan kayak gitu, tapi kakak-kakak datang enggak? Kakak-kakak datang. Oh, kakak-kakak datang, cuma papa aja. Hanya papa aja. Tapi akhirnya papa datang di resepsi. Jadi buat aku ya udahlah, it's not a big deal, bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan. Karena at the end ya aku percaya kan iman itu kalau kita argumentasi itu nggak ada habisnya. Itu bukan buat aku ya. Itu bukan untuk diargumentasikan, tapi untuk kita aplikasikan kepada Tuhan gitu. Jadi nggak perlu meributkan keyakinan masing-masing, karena mama selalu bilang saat kita meninggal itu kita masing-masing. Saya nggak bisa selamatkan kamu. Benar-benar hubungan kamu dengan Tuhan. Jadi my mom juga nggak pernah paksa keyakinan apa. Jadi aku benar-benar memilih keyakinan aku benar-benar berdasarkan experience dan pengalaman aku pribadi. Wow, jadi intinya ini yang membesar-besarkan media berarti ya? Ya, begitulah. Tapi itu resiko ya. Kalau nggak clickbait, nggak heboh gitu ya. Tapi memang resiko jadi public figure ya. Kitanya nggak apa-apa, orangnya apa-apa. Nah ini banyak banget kebetulan aku open Q&A ya guys ya. Ini dari Nih Hauma. Numpang tanya Tante sama Kak Sandy, bagaimana menanggapi haters yang kemarin membuli Claire, yang kemarin ngata-ngatain Claire tidak sopan sebagai seorang istri dan seorang ibu, bagaimana membagi waktu antara mengurus keluarga, karir, dan juga salam untuk Claire. Mudah-mudahan bertumbuh menjadi anak yang baik dan semua keluarga diberi keberkahan. Kalau aku haters ya, susah ya, karena kita sekarang memang hidup di zaman media sosial. Suka nggak suka pasti itu akan ada komentar-komentar. Ya walaupun kadang-kadang komentar-komentar itu banyak komentar yang tidak bertanggung jawab, yang benar-benar ya menyakiti juga, berasumsi. Ya beberapa terkadang memang secara manusiawi pasti kita ada rasa terpancing. Maksudnya, kok ini orang kita kenal juga tidak, tapi berani mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas gitu. Dan terkadang mungkin mereka berpikir, as a public figure kita terima aja dong, kalau nggak harus jadi public figure gitu. Sebenarnya bukan kita sebagai public figure sih, tapi lebih kepada buat aku sih sebagai public figure, kritik dan saran itu sangat-sangat common banget, welcome. Nggak mungkin aku minta dipuji-puji semua gitu, aku juga nggak minta semua pujian, tapi kesini kan banyak juga yang nggak bertanggung jawab. Jadi bukan hanya kritik, misalkan kalau kritik kan bisa, actingnya kok di film ini jelek banget, I'm okay gitu kan. Pada akhirnya memang ya kita jangan sampai fokus ke hal-hal yang sepele seperti itu gitu, karena
itu gimana pun akan membuang energi kita, membuang pikiran kita, membuang materi, membuang banyak hal gitu. Dan ya yang dirugikan kebanyakan sih pihak kita gitu. Jadi akhirnya sekarang Sandy memutuskan untuk kalau sekarang lebih berhati-hati dalam merespon segala sesuatu, karena menurut saya gini, tidak semua komentar, even though yang memang sangat-sangat parah yang kayak kemarin gitu ya, cuma sudahlah nggak usah direspon selama dia tidak masuk ke dalam wilayah rumah saya gitu atau nyolek kita secara fisik, nggak sih? Karena at the end mereka juga cuma beraninya ngomongnya juga di dunia maya gitu loh Mbak. Jadi kita mau ladeni, nanti dibilang ih baper, kan artis nggak apa kok baper gitu. Ya jadi ya nggak akan ada habisnya gitu. Jadi yang aku beranggapan sekarang bahwa memang dunia maya itu kita berhadapan dengan orang-orang yang kita nggak tahu juga latar belakang dari orang ini seperti apa, kejiwaannya seperti apa, motivasinya seperti apa. Lebih baik sekarang ngurusin clothing line sama Miss Claire. Kenapa ya manggilnya Miss ya, lucu banget ya. Jadi dia tuh waktu baby masih 1-2 bulan, setiap aku panggil Miss, dia always smiling. Morning, Miss Claire. Good morning. Geli gitu kayak, hai Miss Claire. Makanya kalau Mbak Vena lihat di video sebelum-sebelumnya, setiap aku panggil Miss tuh dia selalu ketawa. Dia kayak ketawa geli, kayak berasa gede kali ya gitu kan. Jadi berlanjutlah sampai sekarang. Iya, tapi jadi lucu loh. Jarang loh ada anak artis masih baby udah dipanggil Miss ya. Ini ala-ala kerajaan kayaknya. Tapi memang Miss Claire, jadi dia selalu senyum every morning. Good morning Miss Claire, kayak langsung smiling gitu. Tapi kalau dipanggil Claire dong dia nggak mau. Gitu. Jadi gitulah akhirnya aku sama suamiku panggil, yaudah kita itu for fun aja, tapi nama dia just Claire. Tapi itu jadi lucu loh kalau bikin clothing line tuh ada ya kan ada tuh beberapa brand juga pakai Miss apa gitu ya. Ini jadi sesuatu yang unik. Nah, ini ada lagi nih dari aski_mah. Tanyain dong Mama Vena resep sabar dari Kak Sandy Aulia dan resep cantik. Nah, biasanya kalau sabar udah pasti cantik ya. Oh gitu ya. Karena jarang marah. Sebenarnya sabar tuh relatif. Tapi buat aku pastilah ada tendensi marah juga pasti ada lah. Marah, kesel, terus emosi pasti ada. Tapi lagi-lagi ya kita harus bisa menempatkan diri kita juga karena aku berpikir pada saat kita dikuasai oleh emosi, pada saat kita dikuasai dengan kemarahan, pasti keputusan yang kita ambil tuh salah. Betul. Itu udah pasti. Jadi aku berusaha untuk tarik nafas dulu, tenangin diri dulu, dan aku selalu belajar untuk udahlah in life ini selain kita bisa berdamai dengan banyak orang, kita mau ngapain lagi sih? Iya nggak sih? Betul. Karena hidup kita kan dia cuma paling max 80 aja udah bersyukur gitu, 90 udah jarang banget gitu. Jadi buat aku udah bukan 17, 18 yang akhirnya harus wah ayo kita ribut, harus untuk kita ya kayak berkarir juga. Aku nggak butuh sensasi, aku nggak butuh kalau emang aku sampai merespon kayak di media sosial itu aku respon secara aku pribadi, bukan respon untuk supaya menjadi sensasi apa, karena nggak ada benefit gitu. Karena memang dari awal aku memulai karir aku itu bukan dari sensasi, itu benar-benar aku dari berkarir, dari berkarya gitu kan. Jadi buat aku sabar itu ya memang diperlukan, apalagi di dalam dunia entertainment, di dunia hiburan kayak kita gitu. Kita nggak bisa segala sesuatu tuh harus dipermasalahkan. Nah, ini sikap-sikap kayak gini nih siapa yang paling ngajarin? Kan otomatis kita kan kalau tumbuh besar di tangan satu orang tua gitu ya. Pasti kan mungkin mama pasti memberikan satu wejangan yang terus-menerus diberikan dari kecil apa? Ya kalau mama sih ya mama selalu mengajari kayak kita harus saling memberi kayak gitu sih. Cuma kalau dari segi kenapa aku bukan orang yang cenderung termotivasi untuk membalas sesuatu gitu, karena buat aku hidup damai itu lebih kayak penting daripada kita mengargumentasikan sesuatu masalah yang pada akhirnya kita tahu nanti semua akan sia-sia gitu. Gitu. Apapun itu kayak
dalam rumah tangga, dalam hubungan keluarga, dalam bisnis, dalam sebagai public figure, misalnya netizen, betul, gitu. betul. Anything, kalau misalnya ada kelas atau apa gitu, aku at the end kalau bisa damai-damailah. Ya gitu, benar-benar. bukan karena takut, bukan Iya, karena iya. nggak keren atau apa gitu kalau kita nggak balas, cuma ya Iya. buat apa tuh juga at the end nanti nggak usah gitu apa yang kita lakukan tahun lalu atau 2 tahun lalu kesalahan kita itu pasti kalau kita mikir, duh kenapa dulu gue begini ya, harusnya gue bisa begini, duh sia-sia banget ya dulu misalkan remaja gue harus begini-begini, harusnya gue pasti ada penyesalan gitu, apalagi misalkan kita sampai menyakiti hati orang. Tuh ya, jadi udah jelas ya. Ini mau dipancing dari mana memang mateng banget ya sekarang Kalau Sandy buat ya. aku ya, Iya. buat aku. Nah, tapi itu kalau mungkin terjadi sama aku gitu. Kemarin aja ada yang nyentil Fania, ke bawah banget padahal udah tua gini loh. Tapi benar juga. Pasti. Aku juga gitu kayak, aduh kira komentar gini-gini. Apalagi kalau baru baca gitu ya, rasanya gemes banget. Cuma itulah yang memang memang kadang-kadang media sosial itu bisa menjadi toksik juga. Iya. Toksik banget. Makanya dalam media sosial kalau buat aku ya aku memang lebih ke untuk bisnis, as a public figure aku mungkin share kegiatan aku sehari-hari. Atau misalkan karena aku benar-benar hidup aku saat ini seputar anak, ya memang aku suka sharing share ya. karena zaman sekarang kayaknya udah nggak zamannya album foto gitu. Iya benar-benar iya benar. Aku senang share Claire bukan tujuan aku mamerin anak. Untuk memang untuk kebahagiaan diri sendiri aja sih gitu. Jadi memang Claire udah bisa ini, jadi kayak aku bakal post, aku bakal share momen-momen itu karena ya at the end nanti itu untuk Claire bisa melihat gitu, proses by proses kehidupannya dia gitu. Nah, jadi resep cantiknya apa dong berarti dengan sabar tadi? Resep cantiknya apa ya? Yang tahu pastinya olahraga macem-macem nih olahraganya Sandy nih. Kalau aku suka pilates, terus aku selalu berusaha untuk tidak segala sesuatu yang instan. Maksudnya jangan kayak langsung terpengaruh dengan apa iklan tapi bukan klinik-klinik yang menawarkan misalkan suntik inilah, pakai itulah gitu. Aku lebih suka yang slow but sure gitu. Misalkan aku pakai krim wajah, aku pakai sesuatu yang perlahan tapi long lasting daripada kayak misalkan contoh suntik atau misalkan operasi tapi aku nggak tahu nanti impactnya 20 tahun lagi. Kan aku nggak mau terlihat look good sekarang kan, aku maunya tuh terlihat paling tidak umur 70 tahun tapi 70 cantiknya 70 tahun gitu loh. Dan aku tuh percaya banget itu harus kita rawat dari sekarang. Jadi aku setuju, kan aku lihat di Instagramnya ya, Sandy itu nggak hanya istilahnya mengandalkan bahwa sebenarnya bisa ya kayak sekarang ya, di endorse sana, di endorse sini, tapi dia mau bersusah payah dari bikin bisnis sama anaknya, kemudian olahraga, jadi konsisten ya semua. Nah ini juga nih dari Kasmilia Saiful 40_. Sandy Aulia, ceritain dong awal mula kenal sama suami, terus pas diajakin nikah tuh gimana? Aku suka banget lihat kalian romantis banget. Oke, diajakin nikah sama suami, aduh lupa ya udah hampir 10 tahun. Kalau suamiku tuh bukan tipe yang romantis, ya bener-bener jauh dari romantis. David tuh orang yang sangat-sangat realistis banget gitu, dan dari pacaran dia selalu bilang what you see what you get, jadi bukan yang tipe yang bukain pintu mobil, candlelight dinner. David bukan tipe gitu, justru aku yang romantic side-nya tuh aku gitu. Tapi aku bersyukur, maksudnya David itu memang lebih kepada menunjukkan sikap aja gitu, jadi bukan tipe yang juga yang neko-neko gitu, bukan tipe yang harus. Kebetulan David juga grow up banyak di luar, jadi dia termasuk suami yang mandiri juga. Jadi bukan nggak menuntut yang istri harus bisa masak, istri harus begini, enggak sih. Maksudnya kayak di rumah kita jarang masak, let's say ya kalau nggak ada makanan dia bisa pesen sendiri apa segala macam. Jadi kita juga ngurus anak juga bareng, apalagi work from home. Tapi yang aku inget ya waktu itu nggak ada romantisnya sih, kita cuma ngomongin tentang masa depan dan kita ngerasa klik, cocok, dan kita menikah gitu. Walaupun kita tuh bener-bener saat kita menikah juga kan aku usia 24, David sama aku tuh cukup jauh ya. Kita beda 11 tahun. Wow. David saat itu 35 ya gitu. Jadi
pada saat kita menikah, kita memang menikmati dulu masa-masa momen pernikahan kita, baru kita decide memiliki anak gitu. Jadi kalau dibilang yang fairy tale terus apa ya, yang super romantis gitu, nggak ada sih. Tapi waktu itu dikenalin sama siapa? Sama teman. Jadi teman kenalin dan ya udah pada saat kita saling kenal, kita ngobrol, awalnya kita ngerasa nggak ada kecocokan, tapi kita mulai deket lagi, ngobrol lagi, jadi kayak sempat lose contact terus ngobrol lagi, baru kita ngerasa kayak klik gitu. Dan ya semuanya berjalan natural aja. Di masa-masa itu juga aku nggak ada pernah publish pacar aku siapa apa gitu, nggak juga sih. Jadi emang ya berjalan senatural mungkin dan tapi kayaknya itu memang jodohnya ya. Iya, tapi aku bersyukur maksudnya dalam waktu pacaran aku memang nggak waktu yang lama ya, dari kenal sampai married tuh nggak nyampe setahun gitu. Tapi aku bersyukur banget, paling tidak Tuhan memberikan karakter punya suami yang hati dan rasa tanggung jawab secara pribadi tuh, komitmen terhadap pernikahan tuh sudah dewasa. Itu sih yang terpenting. Nah ini nih ada lagi nih. Dari Ahlia 21, mau tanya sama Kak Sandy Aulia bagaimana cara membahagiakan papahnya? Kalau papa, membahagiakan papa, ya papa sih selalu bilang lebih pengen sering banyak pertemuan gitu ya. Kemarin kan finally. Iya, kan kemarin kan kayak Idul Adha aku datang ke papa. Ya setahun mungkin ketemu papa bisa 5-6 kali gitu. Tapi aku ke depannya pengen sih bisa lebih rutin lagi ketemu papa. Tapi kan karena pandemi kayak gini kan juga susah, kita punya baby juga kan. Tapi kemarin aku ajak papa, ya papa sekarang lebih banyak sering diajak ngobrol. Sebenarnya papa juga karakter papa yang ya pastinya pengen anak-anaknya tuh bisa apa ya, bisa ya kita berkumpul bersama. Papa suka hal-hal kayak gitu. Jadi ya simple things, tapi aku yakin di masa tua nanti aku juga pengen hal yang sama seperti itu. Jadi ya aku berkomitmen untuk bisa lebih intens lah. Apalagi waktu ya. Ya paling nggak banyak makan, main-main ke rumah apa, kayak gitu. Jadi sederhana aja ya, hidup itu cuma sebentar. Sandy ini nggak pernah ngerasa down ya, orangnya optimis terus ya, positif vibes banget gitu ya. Aku akan merasa down kalau aku salah. Kalau aku melakukan kesalahan, iya, aku pasti akan merasa down karena aku melakukan kesalahan. Aku tahu aku salah, makanya itu aku down. Tapi setelah down, kira-kira solusi apa yang aku bisa memperbaiki kesalahan aku tuh apa? Jadi bukan karena misalkan hidup lagi kurang duit, apalagi patah hati, itu nggak pernah bikin down yang berkepanjangan nggak ya? Enggak, karena buat aku selama kita hidup, kalau kita punya keinginan untuk berubah atau mau mencari solusi, as long kita punya hati yang baik, niat yang benar, mau melakukan lebih baik di kehidupan kita, pasti ada solusi. Tapi kalau kita masih keras kepala, kita masih pakai ego, kita masih pakai pride-nya kita pasti akan capek. Jadi kalau ditanya aku pernah down, pernah. Saat aku melakukan kesalahan, misalkan mengambil keputusan dalam hidup yang salah, atau aku bertindak hal yang salah, pasti rasa damai sejahtera tuh nggak ada, pasti. Nah, kalau rasa damai itu nggak ada, itu pasti ada rasa down. Tapi kalau misalkan cuma karena netizen atau ya pastilah kayak ada emosi yang udah gitu. Tapi ya itu akan redam dengan sendirinya gitu. Jadi kalau yang benar-benar aku pikirkan banget, kalau aku memang melakukan kesalahan, dan pasti aku akan cari solusi apa yang bisa aku lakukan supaya kesalahan itu bisa recover gitu, bisa lebih baik. Paling nggak kita jadi pribadi yang lebih baik lah gitu. Senang ya mamanya sukses banget ini ya. Karena sekali lagi aku salut banget ya Mas Sandy, tetap karirnya bagus. Jadi nggak mau punya istilahnya pansos ya kalau orang sekarang bilang. Nah terakhir nih buat Mama, ini kan the hero nih ya. In your life, ada nggak mau yang diucapin buat Mama sama buat Claire dan buat suami tercinta? Kalau buat Mama ya aku berdoa Mama tuh selalu umur panjang. Paling tidak Mama sehat di masa tuanya. Terus nggak cuma umur panjang, tapi Mama umur panjang dengan kondisi fisik yang sehat. Supaya apa? Supaya Mama masih bisa menikmati hidup. Betul. Bisa melihat Claire bertumbuh, mungkin adiknya Claire atau adiknya lagi gitu kan. Jadi aku mau Mama tuh yang paling penting hidupnya sehat, umur panjang, dan aku bisa semampu aku, sekapasitas aku pastinya membahagiakan Mama.
itu pasti. Terus yang kedua buat suami apa ya? Tapi kayaknya nggak pernah berantem ya kalau istrinya pengertian begini. Wah, siapa Siapa? bilang? Oh. Pasti ada lah, nggak mungkin rumah tangga nggak berantem tuh tidak mungkin. Itu kayaknya hambar katanya. Tapi kan selama 10 tahun kalian udah ngerti dong how to Iyalah, treat pasti ada each kita other kan. berantem Iya. kedebak-kedebuk juga pernah lah. Cuma kita punya prinsip memang kalau berantem tidak boleh meninggalkan rumah. Oh Itu gitu. sudah pasti. Kalau berantem tidak boleh tidur pisah kamar. Oh gitu. Jangan boleh. Terus Tapi kan kalau belakangan pernah ya. belakangan pernah. Tapi aku memang tipe sama suami yang kalau udah beberapa jam, beberapa hari kayak gitu kan kita nggak baik juga kan, nggak ada Iya, ya, hati iya, kan nggak benar. happy. Ya udah kita saling tegur sapa, nggak usah ada gengsi gitu. Kalau gengsi capek deh gitu kan. Jadi aku tuh kayak nggak mau. Pokoknya hidup itu menurut aku udah susah. Betul. Hidup itu udah kompleks ya, Betul. udah banyak yang kita hadapin gitu Betul, kan. Maksudnya terlepas dari anugerah yang kita punya, kita miliki berkat, rezeki, Iya. terus keluarga yang bahagia, tapi semua itu nggak gampang kita dapetin Iya. gitu Mbak. Jadi nggak usah dibikin susah gitu, dan menurut aku tuh itu aja udah bersyukur banget gitu. Jadi ya selama kita bisa hidup rukun, hidup damai, dan belajar dari kesalahan kita, ya dan buat aku tuh prinsip aku satu lagi sih, selama kita masih diberi kesempatan nafas sama Tuhan, kita tuh masih diizinkan Tuhan untuk melakukan hal yang lebih baik. Itu prinsip aku. Memperbaiki diri. Iya, jadi misalkan kalau kalian mungkin dalam kondisi down atau aduh udah salah, kayaknya udah gak ada kesempatan, udah di titik yang salah itu ya. udah di titik yang zero banget gitu ya. No, buat aku selama Iya. kita masih dikasih nafas, artinya Tuhan tuh masih berperan dalam hidup Iya. kita. Perbaikilah. Ya. Jadi kalau kita sudah dipanggil Tuhan, Iya. selesai. Tinggal udah. pertanggung jawaban aja ya. Ya, tapi selama kita masih, even though, ya makanya aku bilang even though kayak orang misalkan yang terlihat hina banget ya, Iya, terlihat iya. kejam dan Terpuruk. kriminalitas sekalipun, bukan berarti dia tuh nggak punya kesempatan untuk Oh. berubah gitu. Jadi ya itu prinsip aku, itu selama kita masih diberikan nafas itu kehidupan, ya artinya kita masih diizinkan untuk berkarya dalam hidup. Iya. Satu lagi untuk Apa lagi? Miss Claire. Ya kalau Claire, aku sih selalu berdoa, pastinya dalam segala aspek kehidupan Claire. Aku sekarang baru mengerti kalau harus lebih baik dari orang tuanya. Iya, benar. Dulu aku nggak ngerti. Iya, Kamu iya. harus lebih baik apaan sih gitu kan. Ah. Sekarang aku mengerti pastinya apapun kekurangan aku sama David pasti kan ada ya sebagai orang tua. Aku berdoa Claire tuh bisa lebih baik, lebih berkenan, lebih melakukan kehidupan yang lebih berguna, nggak menyanyiakan waktu. Jauh lah dari orang tuanya, misalnya dari masa muda aku, masa muda David yang kita mikir, ih sia-sia banget ya, dulu kok kita begini, dulu kok kita begitu, kayaknya merugikan diri banget. Dan kita mau anak kita tuh bisa lebih lebih dekat dengan Tuhan pastinya, supaya dia tuh secara track dalam hidup tuh ya pasti jatuh bangun pasti akan ada ya, harus diizinkan itu terjadi juga, tapi paling tidak dia mengambil keputusan yang lebih baik dari apa yang kita orang tua lakukan. Ya sama lah kayak aku ke mama papa aku. Tuh guys, jadi 1 jam ya, aku banyak banget melihat bagaimana ternyata Sandy ini kaya pengalaman karena dia bisa memaknai ya semua peristiwa hidup itu dengan Harus positif. dimaknai. Jadi jangan yang namanya kalian orang tuanya bercerai terus jadi nggak mau ngapa-ngapain, nggak kreatif, menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan orang tua. Jangan, Ya. karena itu merugikan banget sih. Betul. Maksudnya kebahagiaan kita, kesuksesan kita, keadaan kita itu bukan karena Diri kita sendiri ya. bukan karena ketidaksengajaan gitu. Itu semua karena diizinkan Tuhan kita ada di dunia ini. Jadi jangan blame kok gue begini, karena parentsnya begini, karena orang tua begini. No, kita nggak bisa kayak gitu, karena kita tuh akan bertanggung jawab hidup kita tuh dengan diri kita sendiri. Iya, memang benar orang tua berperan besar dalam mendidik dan membesarkan kita. Tapi at the end kita kan diberikan kayak hati nurani, akal sehat, agama ya kan, spiritual. Di situ kita bisa belajar juga. Tuh, keren banget ya. Jadi intinya sebetulnya hidup yang nggak panjang kan hidup kita, itu harus dimaknai dan diisi dengan hal-hal yang positif. Sekali lagi ya guys, aku sampai bingung mau ngomong apa. Ini kayaknya cocok jadi motivator ya. Motivator. Udah cantik. Motivator diri sendiri aja. Itu aja masih suka gagal, Mbak. Tapi bener loh, soalnya gini, di keluarga itu istri dan ibu memegang peranan.
Iya. Semakin kita bisa dewasa, istilahnya kan suami itu ngikut, anak itu ngikut. Dan kebetulan aku bisa ngomong gini karena kan aku juga pernah gagal. Jadi ini bagus banget kalau pasangan muda udah mengerti banget esensi perkawinan. Pertama, kita harus seiman, mudah-mudahan itu bisa meminimumkan konflik, bener nggak? Belajar dari pengalaman. Dan tadi aku lihat juga Sandy itu bicara itu bukan karena teori ya, karena semua dia pikirkan, dia evaluasi, dan dia benar-benar punya tujuan hidup yang baik. Intinya aku pengen banget ya semua yang nonton Vena Melinda Channel belajar dari semua narasumber. Artinya semua orang pasti punya masalah ya. Betul. Cuma tinggal tergantung bagaimana kita merespons. Dan itu yang tadi Sandy bilang, aku setuju banget bahwa perkawinan itu benar-benar kita harus jaga ya. Jaga sekuat tenaga. Dan aku lihat juga Sandy sama suami itu cukup umur untuk menikah. Banyak banget nih, soalnya orang-orang bilang kenapa perkawinan itu rentan di usia muda, tapi ternyata sudah dibuktikan kan. Iya, kalau buat aku sih, aku tuh orang yang nggak tertutup dalam hal pernikahan ya. Jadi buat aku tuh pernikahan tuh semua bisa terjadi. Semua bisa terjadi, divorce, ketidakpuasan dalam segala hal. Pernikahan itu kan maksudnya kita nggak membicarakan soal apa sekarang perselingkuhan, financial. Ada yang semuanya oke, financial oke, nggak ada yang selingkuh, tapi bisa juga berpisah, gitu. Jadi tiba-tiba hambar gitu ya? Iya, tiba-tiba hambar, tiba-tiba nggak ada. Karena memang kan banyak orang bercerai, pantesan enak, hidupnya enak-enak aja secara finansial mungkin. Tapi ternyata banyak juga loh yang bukan financial bagus lagi, konglomerat malah, wow, supermilliar, udah megah banget. Ada juga yang bercerai. Menurut aku, kalau aku pribadi ya, pernikahan itu kalau selama kita pakai pikiran kita sendiri sama kekuatan kita sendiri pasti nggak akan survive. Pasti at the end akan kecewa, akan banyak kurangnya dan capek gitu Mbak. Kalau aku ya, jadi at the end aku memang harus melibatkan Tuhan. Karena memang mungkin kedengarannya klise ya, tapi secara faith aku, spiritual aku, kalau aku nggak libatin Tuhan, I don't think so aku bisa 10 tahun sama David. Oke, karena betul. Waktu itu aku belum punya anak kan. Maksudnya buat aku sama David itu sebenarnya ngomong pisah tuh gampang banget. Belum punya anak, kita masih kayak pacaran, udah cuma paper doang. Tapi kan masa cuma kayak gitu sih. Siapa yang lebih religius nih? Awalnya? Apa dua-duanya udah religius? Enggak sih, awalnya sebenarnya ada satu hal yang ngebuat David tuh lebih mengandalkan Tuhan. Dia tuh orangnya dulu liberal sekali gitu. Sampai ada satu titik dia nggak bisa menggunakan kekuatan dia sendiri dan akses yang dia miliki. Dan akhirnya dia benar-benar butuh Tuhan dalam hidup dia. Itu yang aku lihat ya. Jadi David tuh bukan karena menikah sama aku terus langsung wah apa tuh namanya keagamaan gitu, enggak sama sekali. Nah kalau aku ya kadang on off juga gitu, namanya secara spiritual pasti kita ada journey-nya gitu. Tapi aku ngerasain banget Mbak, ketika aku lagi off nih, ketika aku lagi kayak aduh capek ya ikutin iman seseorang kan up and down ya. Pernah kan pasti kita di posisi yang aduh capek ya ngikutin Tuhan maunya kita ngalah terus gitu ya kan. Iya, sabar terus ya. ya. Sabar, kan maunya gue happy, I deserve to be happy. Nah biasanya standar gitu tuh gitu. Gue masih muda, gue mau begini, gue tapi akhirnya semakin aku jauh dari Tuhan, itu semakin aku rasa diambang kehancuran. Gitu. Banyak tuh ya kejadiannya. Semakin banyak keputusan bodoh yang aku akumulasikan yang gila. Aku salah nih gitu. Jadi tapi justru walaupun kita dalam keadaan nggak enak rumah tangga atau apapun itu ya, dalam kondisi yang lagi pahit sekalipun, tapi kalau kita bersama Tuhan tuh kayak ada rasa damai. Iya betul. Tenang. Masalah belum hilang. Iya. Cuma kayak kita lebih dingin, lebih bahagia gitu. Dan akhirnya dari pernikahan aku sama David yang udah mau 10 tahun ini, sebelum aku punya Claire 7,5 tahun, kita belum punya anak, kita kan udah pernah ribut, wah udah semua deh kita rasain gitu. Dan at the end kita realize kalau kita jauh dari Tuhan pasti kita nggak benar keputusannya, sikap kita, gaya kita pasti lebih maunya tuh dominan gitu. Iya, egonya. Jadi ya susah lah kalau kita tuh
masih mau ngandelin pikiran sama kekuatan kita tuh, sebagai I manusia. don't think so. Nah itu tadi setuju, berarti kalau kita menikah seiman, kita juga bisa berdoa dengan cara yang sama, meskipun memang keyakinan itu adalah hak mutlak setiap orang kepada Sang Pencipta. Wah keren banget, jadi thank you banget nih yang udah nonton Vena Melinda Channel, terutama nih ya vlog kali ini. Ternyata Sandy Aulia benar-benar cocok jadi motivator. Aduh, ya. enggak, motivator diri sendiri dulu ya. Karena biasanya motivator yang udah umur ini masih muda, cantik, tapi udah kaya dengan pengalaman dan emang ya kita harus paksa diri kita untuk menjadi lebih baik. Oke guys, sekali lagi jangan lupa untuk nonton Vena Melinda Channel, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Thank you Sandy. Thank you.